kita baca bersama. Rut 1 ayat 1 dan 2. Baca sama-sama 2, 3. Pada zaman pada hati pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan 2 anaknya laki-laki ke daerah Moab dan untuk tetap sana sebagai orang asing. 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke Moab, diamlah mereka di sana. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Ayat ini sudah pernah nama cuma senama begitu. Cuma karena lahir di saya. Lahir deh. Di saya baru. Febriani biasanya Februari. Dede. BO Debriani. Jadi orang memberi nama itu ada maksud. Berarti. Seperti Aaron. Ya. Kenapa saya beri nama dia Aaron? Karena saya ingin dia orang di kemudian hari dia menjadi orang yang dimuliakan. Amin. Karena Aaron ini artinya dimuliakan. Saya juga membawa dia dengan menyandangkan nama saya, yaitu Ben David. Aaron Ben David. Ben itu anak, Ben David itu saya. Supaya dia mengenal. Kemana-mana dia memperkenalkan bahwa dia itu saya. Ketika saya memberi nama anak saya memberi nama dia yang baik. Nah, ini misalnya, ini seandainya apabila sudah Gabriani menikah nanti, mau saya nama anak apa kira-kira? Kalau laki-laki, ini kan anak Kalau sekarang berarti kita tuh sama-sama. iya. Tapi sukanya apa? Potifar? Nggak ada orang suka. Minta maaf, bukan Potifar nama jelek, tidak. Tapi Potifar ini, orang yang menyandang nama ini, itu tidak mendatangkan berkat. Kalau Hana menikah nanti, mau nama apa? Kira-kira? Hah? Ya? Belum tahu. Sinang pabrik benama. Tentu tidak akan menamai dia Herodes. Karena Herodes ini, kita tahu bahwa orang yang menyandang nama ini, tidak ada berkat di sana, betul? Lihat, Elimelek yang dia gini ya, Elimelek ini yang dia membuat Tuhan sebagai rajanya atau rajanya sebagai Tuhan, Bapak Yahweh sebagai Tuhan, Bapak sebagai rajanya, yang istrinya ini yaitu kesukaan, gembira, riang, sukacita. Tapi heran, mereka menamai anak mereka yang pertama nama Mahlon. Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Saya tidak ingin menamai, kalau seandainya istri saya mengandung lagi, saya tidak akan menamai dia COVID, karena ini penyakit. Saya tidak akan menamai dia malaria, tidak, karena nama ini kecenderungannya tidak bagus, betul? Tapi lihat, Elimelek, Tuhanku rajaku, Tuhanku adalah rajaku, yang dia adalah kesukaan, penuh sukacita, penuh kegirangan. Menamai anak mereka menjadi Mahlon. Mahlon itu artinya sakit. Ini bayangan saja. Bisa saja ketika mereka masih di Bethlehem, mereka menamai situasi mereka menjadi sakit. Ini harus dipertanyakan dalam kondisi keluarga ini. Elimelek ini orang hebat. Istrinya Naomi, kesukaan. Jadi ini pemikiran saja. Ketika Mahlon yang tertua, Mahlon itu lahir, kemungkinan mereka sedang berada pada situasi yang sangat-sangat sulit. Lahirlah yang namanya sakit, penderitaan. Saking lamanya mereka berada pada situasi sakit, pada situasi menderita, lahirlah yang kedua yang namanya Kilion. Kemungkinan besar Kilion ini lahir, mereka sudah berpikir, kita saja ke daerah yang lain.
Jadi mereka membuat diri mereka terbuang. Lahirlah namanya Kilion. Jadi apa mungkin Kilion ini lahir pada saat mereka sudah sangat bulat untuk pergi dari tanah Israel. Karena di tanah itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Saudara, yang jadi pertanyaan saya adalah bukan kenapa dia menamakan anaknya sakit dan terbuang, tidak. Yang jadi pertanyaannya sekarang, pertanyaan saya adalah Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti. Kenapa Elimelek dan Naomi, mereka yang berkata bahwa Tuhanku adalah raja, mereka yang bersukacita di dalam Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan, mereka mengalami yang namanya sakit. Jangan-jangan kehilangan esensi roti itu dalam rumah roti tersebut. Amin, saudara. Di rumah roti harusnya ada apa saja di rumah roti itu? Ya tentu saja yang namanya rumah roti berarti menghasilkan roti. Tapi bagaimana rumah roti itu menghasilkan roti apabila tidak ada bahan baku? Betul? Amin. Tidak ada bahan baku, itu tinggal kenangan rumah roti itu. Kalau GPR ini kehilangan esensi pekerjaan roh, tinggal kenangan ke pekerjaan roh. Nanti sama ini dia cerita. Dulu tahun 80-90, orang Jepi Sangir cuma dia penglihatan. Tukang mata, bro, kita dapat penglihatan, ada tanah panah ke Sangir. Pergilah dia ke Sangir. Dari Talaut, ada orang berdoa, tutup mata, buka mata. Bro, kita dapat lihat bro mesti ke Sangir. Dua orang ini baku dapat di Sangir, lewat penglihatan, bukan lewat WA. Ini kalau kehilangan esensi, ini yang bahaya. Betul? Amin. Tinggal kenangan rumah roti itu. GPR dulu. Apakah masih sama sampai sekarang? Apakah nama itu masih melekat? Mari kita lihat dulu GPR dulu. Yang terjadi di GPR dulu. Semuanya serba petunjuk Tuhan. Betul? Amin. Ya, mungkin masih Ricky. Ya. Jadi apa petunjuk? Ya pelayanan harus bukan pelayanan karena petunjuk Roh Kudus. Amin. Saya masih sempat. Sekarang memang sudah agak jarang. Iya. Karena kalau mau pelayanan, bro pergi di Kota Mopagu ada pelayanan sana. Oh iya. Nanti bagaimana ke sana? Sudah, bro pergi. Dulu begitu. Naik oto, kalunya ada doi, naik oto sampai di Kota Mopagu, orang bayar akan. Gitu. Amin. Saya ingat saya SMP. Dapat petunjuk Tuhan ke apa namanya? Pakusungan. Itu masih anak SMP. Tahun berapa itu? 96, 97, 98. Orang 3 orang. Anak SMP semua. Iya. Dari Lamongan tuh ini. Lepas Lamongan. Pergi ke Pakusungan. Sudah. Sudah siap kedua, sudah siap. Tenteng baju di tas. Keluar dari lorong Popo-Ober, turun ke bawah doa. Cuma ada doi 200 perak waktu itu. Waktu tanya ada doi, ada mal coba jalan. Sampai di muka tunggu oto. Semua oto orang dolar. Akhirnya dapat oto mikro. Biar cuma sampai Lamongan. Kemana dia deh? Mau Pimnado om. Mari Jo, pas om mau Pimnado. Sampai di Karumpasa. Kurang turun di sini so. Atau turun di Waniasit. Mau kemana so? Mau pindah dengan dalam. Bagaimana mau pergi? Dari sini mau jalan no? Oh, siapa mau jalan? Kenapa di oto? Kenapa itu sambil dengan dalam? Kalau di dengan dalam kan nanti Pak Yohan kasih lagi. Dulu jadi pelayanan, doi bukan pergi balik. Doi cuma for pergi. Saya ingat kita bertiga dari Denengan, Bapak bilang begini, kenapa mau di otobus? Waktu itu kalau nggak salah masih
18.000 atau Iya. 1.200 satu orang. Iya. Orang dapat 2.400. Berarti itu tanpa dulu mesti 3 orang dulu angkat. Cuma sampai di Tampoko. Dari Tampoko sampai di apa tuh penyeberangan Iya. itu Pateten. Patete di Ruko jadi Iya. istilah dulu. Sampai Ruko terus ya doi. Sampai sana dulu apa ini? Bagaimana terang lagi? Sudah naik oto jo. Naik oto Semarangan. Cuma orang 3 ini dari Terminal. dari terminal Tampoko. Sebuah buhaga tuh orang. Kaki sampai di dekat-dekat yang sekarang itu Pak, sudah di Monumen Cakalang. Oh iya. Tuh Madidi. ikan itu. Madidi. Madinir. Sampai situ Ibu Katrin naik. Ibu Katrin Oh, Manuel. apa? Manuel. Pokoknya ibu itu. Iya, datang di sana. Ini 3 mau kemana? Orang mau pergi Papusuran. Oh ya sama-sama Jo. Ibu bayar sampai Papusuran. Pulang torang sampai di Langoan masih ada doi mau beli di sekolah besok pagi. Itu cuma itu juga kalau sekarang ya enak mah. Pergi di Amorang. Oh iya. Kenapa doi oto dan doi balik? Kalau nya ada dari balik yang bawa jalan. Satu kali dapat utus ke Sangir. Hambaku pergi kau sekarang. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang ingin bertemu denganmu di sana. Kira-kira begitu bahasanya. Siapa ini? Pergi di sana di tahun. Ternyata orang Lapango, di Lapango udah punya kamu. Pergi engkau ke Tahuna, karena aku telah mengutus hambaku untuk bertemu denganmu. Begitu. Dulu begitu. Iya, betul. Sekarang di GPR apakah esensinya masih sama? Ataukah dasar pelayanan karena saya ingin ke sana karena di sana rupa bagus buat terima. Kita kok nih mau di situ, lu nih terima bagus buat kita. Dasar pelayanan sudah tidak seperti sekarang, saudara, kalau kita baca baik-baik ayat ini, Elimelek, Tuhanku, Rajaku, Naomi yang adalah yang namanya kesukaan, anggaplah kesukaannya adalah Tuhan, ternyata telah kehilangan isi. Kurang nama dorang, tinggal nama. Katanya mereka dari rumah roti, tapi mereka sudah tidak menghasilkan roti lagi. Apa itu roti? Roti apa DP bahan dasar? Tepung. Nah, ragi, minyak. Iya. Iya kan? Air. Lihat, tepung bicara firman. Air itu sama bicara firman. Betul? Ya. Apakah setelah dibuat adonan langsung jadi roti? Si kemir. Tidak, dia harus Kemir kan. dibakar. Bakar. Betul? Men. Harus ada api di sana. Harus ada Roh Kudus untuk membakar semuanya. Men. Pembakaran. Rumah roti yang sudah tidak ada esensi firman dan tidak ada esensi Roh Kudus, itu hanya tinggal kenangan. Orang lewat. Di sini dulu pernah ada perusahaan roti. Saya berbicara dengan beberapa teman. Ini 10 tahun yang lalu. 15 belum, tahun 1990-an malah. Kita belum kawin. Baca cerita ke orang, saya bilang begini. Situasi sekarang, mujizat masih akui, tapi sudah tidak terlalu terasa. Makanya kan beberapa kali bapak-bapak gereja di GPD dan aliran ingin mengembalikan yang namanya Pentakosta ini. Zaman hari-hari Pentakosta ingin mengembalikan. Ada tahun 90-an ada orang ngomong. Sekarang menorah itu ada di GPR. Tapi yang saya khawatirkan,
orang itu hampir-hampir padam di DPR. Karena mulai kehilangan yang namanya isi rumah roti itu, yaitu firman dan Roh Kudus. Amin, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apabila gereja, rumah telah kehilangan esensi itu, maka akan berada pada titik awal satu, sakit. Jangan heran gereja, keluarga mengalami sakit penderitaan, karena sudah mulai kehilangan yang namanya esensi rumah roti. Kalau lama-lama membiarkan pada situasi ini, tidak mengembalikan esensi rumah roti itu, naik satu tahap, terbuang. Betul? Terbuang. Kalau membiarkan lebih lama, tahap kedua terbuang, hati-hati pada tahap ketiga. Lama-lama di Moab. Moab itu apa? Moab itu ceritanya begini. Lot, Tuhan selamatkan dari Sodom dan Gomora. Mereka lari. Yang selamat berapa orang? 3 orang. 3. Lot dan 2 anak. Karena sudah tidak ada apa-apa, mereka tinggal di gua. Sudah ada doi. Ini tragis sekali. Tinggal di gua. Tinggal di gua, 2 anak ini bilang begini. Orang semua lebih tua. Orang kampungnya tidak mau terima apa orang. Dia dompet isi. Jadi begini. Semua butuh papa. Ini malam kita, besok malam ngana. Begitu tuh, don't cerita tuh. Iya. Terjadilah demikian. Akhirnya lahirlah anak-anak dari Lot dan putri-putrinya. Yang tua bernama Moab, yang kedua bernama Amon. Amon. Kalau kita membuat garis besar dari kejadian Lot dan anak-anaknya, ini sama dengan peribahasa dari Yunani. Serigala dan manusia sama seperti serigala, saling memakan. Manusia memangsa manusia. Begitu. Moab ini adalah areal saling memangsa. Sudah lihat, kalau kita membiarkan rumah roti itu lama-lama kehilangan esensinya, yang pertama sakit, menderita, yang kedua terbuang, yang ketiga akan saling menyakiti, memangsa. Ada kitab suci berkata begini, jangan kamu saling menggigit, lama-lama nanti akan saling membinasakan, kata kitab suci. Lama-lama dibiarkan, ini bahaya sekali, saling memangsa, saling menggigit. Kalau Samratulangi dia kata DP Sito, Timau, Tumauto. Kalau ular bahasa gunung apa? Motongko. Pernah lihat istilah motongko? Motongko itu ular. Kalau bahasa gunung, motongko itu ular patola. Jadi katanya kalau yang benar adalah Sito, Timau, Tumauto. Ini orang-orang kebanyakan Sito, Timau, Motongko, To. Gitu. Artinya seharusnya orang hidup menghidupkan orang lain, tapi berbalik, orang hidup mematikan orang lain. Saudara, yang namanya Elimelek adalah hamba Tuhan. Betul? Yang namanya Naomi, dia adalah karakter hamba Tuhan. Bicara keluarga, Elimelek betul. Harusnya bapak, seorang bapak itu harus mengatakan bahwa Tuhan adalah raja. Dan ibu harus ada Tuhan di dalam. Bakar tiap hari, saudara. Bagaimana mau kaya, banyak laku kalau nyanda ada roti.
Amin. Amin. Perputaran itu harus bagus. Amin. Jual roti, beli bahan. Tapi sekarang banyak orang jual roti tapi tidak mau beli bahan. Iya betul. Tidak mau ngecas. Yesua bilang di Wahyu pasal yang ketiga ayat berapa itu? Kepada jemaat yang di Laodikia. Engkau berkata engkau kaya dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang, aku berkata sesungguhnya engkau buta, melarat dan telanjang. Oleh karena itu belilah kepadaku emas. Kita suka gereja sekarang, gereja Tuhan sekarang, kebanyakan hamba motonya dipakai sekarang. Kebanyakan lebih suka memamerkan pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi tidak suka untuk datang beli kepada Tuhan. Supaya regulasi rohaninya berjalan terus. Makanya ada orang yang kelihatan, firman Tuhan bilang ini, mereka kelihatan bagus di luar tapi busuk di dalam. Ini kan sama dengan kubur. Di dalam marmer, di luar marmer, di dalam setengkorak. Banyak sekarang gereja, pelayanan hanya memamerkan kuasa Tuhan. Betul. Tidak salah itu. Kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan tidak salah. Tapi harus ada regulasi. Harus ada isi terus. Peda pakai terus kena penasihat tajam. Toh? Peda tumpul masih boleh bawa potong? Masih boleh. Tapi yang membedakan antara peda tumpul dan peda tajam adalah kekuatan. Peda tajam, bawa potongnya perlu tenaga ekstra. Peda tumpul mesti bawa kuat. Kadang-kadang di pelayanan orang tak perlu bawa kuat sekali. Kenapa mesti bawa kuat di pelayanan? Kebanyakan di pelayanan orang paksa semikian rupa. Karena soalnya tidak ada esensi itu, mulai berkurang. Sehingga kita lupa dengan bahasa ini. Kamu diam saja, aku ganti peran. Karena esensinya sudah hilang, kata-kata ini tidak terjadi lagi. Kitalah yang berperang dan Tuhan yang diam saja. Sudah mulai berganti. Tapi kita perlu belajar semua kita perlu mengembalikan pada keadaan yang semula. Teknologi bagus, tapi mengteknologikan pelayanan itu kemunduran yang hebat. Amin. Semua bagus kadang-kadang. Siapa bilang mamon tidak perlu? Masih perlu. Tapi jangan jadi hamba mamon. Lebih jadi hamba uang. Kitalah yang harus berkuasa atas uang itu. Bukan uang itu yang berkuasa atas kita. Ini semua lebih lama, lebih banyak itu. Haleluya. Tapi saya percaya ini jadi berkat bagi kita semua. Amin. Ini online Pak? Nah, kamu. Nanti mau ini Pak? Nanti siapa adalah Tuhan di dalam diri kita. Amin. Biarkan kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Gitu sih. Harus melekat menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita tidak akan berada pada situasi sakit-sakitan. Kita tidak akan merasa terbuang nanti. Karena kalau sudah sakit dan terbuang, iri itu memakan orang lain. Ini kan kalau sakit dan terbuang mulai iri. Ya apa dia bagus, nanti kita baking bagi supaya dia sakit. Akhirnya makan. Pakai sekedar itu. Mari kita berdoa. Karena Roh Yahweh turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, Roh Kudus. Benar Tuhan. Hadir di sini. Firman memetraikan dalam hidup kami, Bapa. Dan Roh Kudus saat ini adalah
menyembah kami. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran-Mu. Perkara ajaib bekerja, Kuasa mujizat nyata, karena roh Yahweh sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Yahweh turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Yahweh turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, katakan dengan iman. tiada yang Sama Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Yes. Bila roh Yahweh turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Yahweh turut bekerja di antara kita. Karena roh Yahweh, karena roh Yahweh turut bekerja di antara kita. Haleluya, mari sembah Dia. Bapa Yahweh, luar biasa, kemuliaan disembah, segala bangsa menyembah, saling menyembahkan, tiada rasa. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan akal budimu dan kekuatanmu, dengan seluruh eksistensi kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Dia rawatakan abasai, segala yang hidup dan bernapas layaklah menyembah-Mu. Seluruh alam semesta yang raya ini layaklah menyembah-Mu Bapa. Roh Kudus, Roh Yahweh, the living Torah. Engkaulah Elohim, panglima kehidupan. Ruach Kodes Yahweh, Madasar luar biasa. Manusia mampu daya sang tanpa Engkau, hanya bersama Engkau dalam Engkau. Roh kebenaran, the living Torah. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia dan puji Dia.
Namun dikudus dari Bapa Yahweh. Semua yang bukan dari Bapa Yahweh, karunia palsu, Mesias palsu, Roh Kudus palsu, oh Yahweh palsu, karunia palsu, nubuat palsu, raba-raba, semua yang bukan murni dari Bapa Yahweh. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, bahkan dengan api Roh Kudus. Dalam nama Yesus Masih, dalam nama Yesus Masih, dalam nama Yesus. Terbukalah tingkap langit surga. Rabatakan gerbang surga terbuka di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi. Roh Kudus kami luaskan Engkau. Kuasai, ambil alih. Penyembahan ini di atas dasar kebenaran dan di dalam Roh Kudus. Yang memiliki kudus dari Bapa Yahweh. Kami tidak sanggup tanpa Roh Kudus. Kami tidak mampu. Kami tidak sanggup tanpa Roh Kudus. Hanya bersama Engkau, Roh Kudus. Engkaulah panglima hidup kami. Engkaulah pemimpin hidup kami. Engkaulah kepala kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja kami. Roh Kudus Yesus Masih. Roh Kudus Yahweh Elohim. Yes, pernyataan Roh Kudus yang murni kami luaskan. Bukakan Tuhan kemuliaan-Mu. Yes, yang taruhkan padamu hamba-Mu, yang murni, kudus dan sempurna. Taruhkan Tuhan. Oh, Rabasyak. Perhatikan hamba-hambaku dan umat-umatku. Dari tempat yang maha tinggi aku turun di tengah. Labada Sibidina. Perhatikan labada Sibidina. Mereka yang mendengar kebenaranku dan melakukannya, mereka lah hambaku yang setia. Amin. Labada Sibidina, perhatikan. Karena pada saat-saat ini, pada waktu-waktu ini, labada Sibidina, banyak mereka yang mengakui bahwa dirinya adalah hambaku, kepunyaanku, umatku, labada Sibidina. Mereka tidak mau menuruti kebenaranku yang kudus. Aku tidak menghendakinya hal itu. Aku tidak menghendakinya. Tapi kamu hamba-hambaku, labada Sibidina. Perhatikan, hambaku engkau yang berikan sebagai malaikat sidang di tempat. Labada Sibidina. Sudahkah engkau memahami apa jadi maksudku dalam hidupmu lewat kebenaranku yang kudus? Labada Sibidina. Bahwa pada hari-hari ini kasih orang akan makin menurun. Cinta mereka kepadaku makin menurun. Labada Sibidina. Mereka hanya melakukannya untuk dilihat orang saja. Labada Sibidina. Maukah engkau pergi untuk aku? Labada Sibidina. Maukah engkau pergi untuk aku? Labada Sibidina. Supaya mereka berbalik kepadaku dengan sungguh-sungguh. Labada Sibidina. Adalah binina ada Sibidina. Hal itu kutaruhkan dalam hatimu supaya engkau mengerjakannya. Kerjakanlah dengan setia. Salo dolo binina ada Sibidina. Aku yang menyertaimu, labada Sibidina. Aku juga yang akan membuat engkau melihat kemuliaan-Ku yang kudus. Labada Sibidina dolo binina. Hambaku engkau, labada Sibidina. Yang labada Sibidina binina dolo binina Sibidina. Yang menjadi pendamping bagi hambaku yang di tempat itu. Adalah binina ada Sibidina. Banyak keluh kesah yang kau naikkan kepadaku, labada Sibidina. Aku menampung di tempat yang maha tinggi, labada Sibidina. Bahkan ada hal-hal yang tidak engkau ungkapkan kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada siapa saja. Adalah binina, aku tahu kedalaman hatimu. Labada Sibidina. Aku juga tahu kecintaanmu kepadaku dalam pelayanan, labada Sibidina. Betapa engkau sangat peduli, labada Sibidina. Tapi aku mau labada Sibidina kepadamu hari ini. Sikrada Sibidina.
supaya apa yang ku telah hatimu lo berdiberikan dalam pelayanan, engkau mengerjakannya dengan sungguh dan setia. Aku berkata kepadamu, memang lah berdiberikan engkau dihimpit dengan kekhawatiran dunia ini lah berdiberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup hambaku engkau lah berdiberikan. Apakah selama ini aku meninggalkan engkau sejengkal jua lah berdiberikan? Aku tetap menolongmu dan memberkatimu lah berdiberikan. Bahkan lah berdiberikan ada lobi ada sibdika untuk persoalan makan hidup, ekonomi, keluargamu, anak-anakmu. Bukankah aku telah memberkati mereka lah berdiberikan? Lebih daripada cukup lah berdiberikan. Tapi lah berdiberikan ada lobi ada sibdika. Aku mau juga kecintaanmu kepadaku dalam pelayanan. Labada seberikan, ralabada lobi ada seberikan. Ada ralabada kutar dalam hatimu labada seberikan untuk engkau doakan, untuk engkau layani labada seberikan. Lakukanlah itu dengan setia labada seberikan. Aku berkata kepadamu sebidina seberikan, labada lobi ada seberikan. Firmanku sudah jelas. Habis gelap labada seberikan, terangku yang ajaib akan muncul. Labada lobi ada seberikan. Berapa lama lagi engkau berlama-lama di situasi di mana engkau sakit? Labada seberikan. Aku mau kau tinggalkan situasi itu, tinggalkan keadaan itu. Labada seberikan. Nyatakanlah itu dengan suaramu labada seberikan. Dengan imanmu suarakan dengan keras kepadaku. Labada sebedina dulu bidika. Karena aku berkata kepadamu mulut lidahmu telah kuurapi. Labada lo bidina sebedika. Aku berkata kepadamu, dengan demikian kuasa berkata padamu labada sebedika. Ada lo bidina sebedika. Perkatakan dengan iman, hal itu akan terjadi. Labada sebedika. Aku berkata kepadamu labada sibirika mengenai anakmu labada sibirika Trevor labada lobirina. Ada lobirina dan sibirika. Memang dia telah kupilih dan telah kurapi labada sibirika. Tapi engkau nasihatkanlah dia labada sibirika. Dia hanya ingin yang baik saja daripadaku. Dia hanya ingin yang baik saja labada lobirika. Tetapi sesuatu yang tidak baik, yang tidak mendatangkan sukacita, yang mendatangkan pergumulan dia tidak mau labada seberikan. Sama seperti labada lobidenai, setiap arahan, setiap penglihatan, nubuatan, nasihat daripadaku, dia hanya ingin menerima yang baik-baik saja. Tapi nasihat yang membentuk iman, membentuk karakter, dia tidak mengindahkannya. Hambaku labada seberikan. Aku berikan tanggung jawab kepadamu. Aku akan berikan hikmat kepadamu sehingga engkau dapat berkata-kata kepadanya. Labada seberikan. Bukan yang baik-baik saja labada seberikan. Mau dia terima, tetapi untuk teguran, untuk membangun dia supaya dia mau menerimanya juga. Labada lobedena seberikan. Untuk anak-anakmu yang lain labada seberikan. Aku berkata kepadamu, semua masih dalam tanganmu yang tanganku yang kamu jangan khawatir labada seberikan. Karena bukankah kebenaranku sudah jelas dalam perkataan kebenaranku. Apa yang kamu khawatirkan itu yang akan terjadi. Oleh karena itu buang kekhawatiran itu. Aku berkata kepadamu sekali lagi bahwa mulutmu telah kuurapi labada seberikan. Perkatakan dengan iman. Aku berkata demikian kepadamu. Labada lobidina seberikan. Hal-hal yang kau hubungi hari-hari ini, aku akan nyatakan kemuliaanku atas kamu. Oleh karena itu bersabarlah, sabarlah engkau lebih seberikan. Karena engkau adalah hambaku dan kepunyaan. Labada lobidina seberikan. Damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan, sempurnakan meteraikan suara kemurahan. Roh Kudus, kami tidak membatasi Engkau. Engkau berdaulat sepenuhnya. Roh Kudus adalah panglima dan pemimpin. Setiap petunjuk-petunjuk, setiap karunia dan jawatan Roh Kudus, kami luaskan seluas-luasnya. Berdaulat sepenuhnya dalam setiap perhimpunan, bahkan dalam setiap kehidupan kami. Tetap kita menyerah di hadirat Tuhan.
Rabatakan alamasi. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Raya nalabas, sandara labas, sandara labas. Shiririririri, sikara. Ululululu, Roh Kudus, Rabatakan alabas, sandara labas. Tetap kami luaskan apabila Roh Kudus hendak beracara di tempat ini. Pakai hamba-Mu yang Kau hendak khususkan. Sampaikan Tuhan, jama-jama. Taruhkan yang murni, kudus dan sempurna. Tangan-Mu menjama hamba-Mu. Pakai hamba. Raba-raba, kami haus, kami butuh setiap petunjuk-petunjuk daripada Roh Kudus. Tanpa petunjuk-Mu kami tidak sanggup. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Hanya bersama dan di dalam Roh Kudus kami sanggup dan mampu. Raba. Yes, angkat tangan semuanya. Yes, kami terima pengurapan dari Bapa Yahweh. Terima Yes, kami tangkap dengan ibadah sabit penuaian untuk menuai dunia ini, menuai jiwa-jiwa, bahkan menuai berkat-berkat di dalam nama Yesus. Yes. Tidak terkecuali Engkau. Aku masih beracara di tempat ini waralashik. Aku mau kehidupanmu semua tidak terkecuali. Engkau melangkah dan melangkah bawa sabit itu waralashik. Sausi pada akhir zaman ini waralashik. Sausi siapa lagi yang akan kupakai waralashik. Aku mau kehidupanmu semua tidak terkecuali. Engkau hidup suci dan kudus. Halaukan kehidupan dunia waralashik. Engkau maju dan maju dengan aku. Sausi aku yang akan berperang. Engkau taat dan dengar akan aku waralashik. Melangkah dan melangkah engkau waralashik. Jangan engkau menikmati dunia ini. Jangan engkau menikmati berdiam diri waralashik. Melainkan saat ini engkau ambil ini sabit waralashik. Ambil waralashik. Sabit dari Bapa Yahweh. Sabit yang besar yang dahsyat. Di sana mereka sedang melambaikan tangan untuk engkau tuai. Di tetanggamu, di kanan kirimu, di muka belakangmu, di mana engkau berada. Mereka butuhkan keselamatan yang daripadaku. Sebab itu engkau hidup suci dan kudus. Laksanakan itu pekerjaanmu. Aku jangan merapi kehidupanku sama waralashik. Bila mana engkau melayan jeripayamu tidak sia-sia, engkau akan mendapatkan berkat yang daripadamu. Waralashik. Demikian suara Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau berdaulat sebelumnya. Engkau berkuasa atas roh, jiwa, tubuh kami, atas pikiran dan perasaan kami, atas seluruh eksistensi hidup kami, atas semua jemaat Tuhan, atas seluruh tubuh Kristus di dunia. Engkau berdaulat sebelumnya. Kami mengalir dengan Roh Kudus dan mengalami kemenangan gilang gemilang dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, ya nalawase, ranalawase, terima kasih Tuhan. Kami telah memahami apa yang menjadi maksud Tuhan lewat firman-Mu, bahkan lewat penyataan Roh Kudus. Kami akan bangkit seturun dengan kehendak, melakukan tepat sebagaimana yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Sesungguhnya kami ini adalah tebusan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka
maka kami akan tamatkan Tuhan penyembahan ini. Kami akan masuk ke dalam ruang penyataan Roh Kudus. Biarlah yang murni, suci, dan kudus sempurna dari Tuhan, yang bukan dari Bapa Yahweh, yang samar-samar, yang adalah rekayasa, yang bukan dari Tuhan, kami singkirkan demi nama Yesus Masih. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami tutup penyembahan ini, kami berdoa semua orang kudus di muka bumi ini bersatukan di dalam namamu yang kudus, di dalam nama Yahweh, yaitu di dalam nama Yesus. Bersatukan semua umat tebusan darah Yesus Masih, umat perjanjian baru, baik secara fisik yaitu Israel Nation, bahkan secara spiritual yaitu semua umat perjanjian baru tebusan darah Yesus. Persatukan kami di dalam nama untuk penuaian dunia ini. Bapa, nyatakan kasih dan karuniamu kepada seluruh dunia. Bapa, kami rindu melihat kuasa dan kemuliaan-Mu dinyatakan senantiasa dalam kita. Terima kasih Bapa. Maka yang hadir saat ini semua diberkati. Yang ada di tempat ini, yang datang dengan segala pergumulan, maka Tuhan telah mengambil alih semua. Dan Tuhan memberkati. Yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Bahkan semua yang hadir, bahkan yang mengikuti, semua pemirsa yang melihat tayangan ini, semua diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan, yang meraba-raba jalan, terang Tuhan bersinar. Yang membutuhkan keselamatan, keselamatan kekal datang. Bahkan segala pergumulan kehidupan, jawaban dan mujizat. Yang membutuhkan berkat, berkat keuangan, berkat fasilitas, jawaban Tuhan terjadi. Demi nama Yesus Masih. Terima kasih Tuhan. Kami tutup penyembahan ini. Masuk penyataan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Masih, haleluya. Amin. Langsung saja kepada penyataan Roh Kudus. Silakan disampaikan. Yang ada penglihatan. Jadi penyataan Roh Kudus ada berupa vision atau penglihatan, ada berupa juga marifat. Kalau itu bersifat boleh disampaikan di hukum, silakan. Tapi kalau ada bersifat kode R atau rahasia yang bisa membuat tahu atau ya, itu nanti disampaikan secara pribadi. Ada juga berupa hikmat, boleh. Ya, silakan yang melihat penglihatan dulu. Ada penyataan Roh Kudus lah. Ya, silakan sampaikan. Sorry. Saya punya mulut, ada lidah dan ada lidahnya api dan Ya. ada begitu, ada lidah api. Oh, Tuhan hadir dan tumpang tangan pasir lama-lama. Tuhan suka dong angkat tangan, Tuhan urapi semua. Oh, Tuhan perlihatkan, bilang tadi temannya menjawab soal Roh Kudus tadi Tuhan ada suruh sampaikan. Kita ada lihat pohon kelapa. Ya. Pohon kelapa itu pohon bukan kelapa, bukan begitu bersinar dan. Oh ya, kalau begitu satu-satu. Pertama ada apa tadi? Dari mulut keluar api ya. Saudara, itu adalah api bicara kuasa. Api itu power. Semua alat di dunia ini kalau di mobil Anda tidak lihat ya, di dalam ada pengapian, itu energi dari minyak dirubah jadi api. Api itu menghasilkan tenaga. Ini bicara kuasa lidah, ya. Kuasa lewat karunia Roh Kudus, bahasa lidah. Jadi jangan ditahan-tahan. Jadi kalau ada tidak manfaatkan juga, ya ibarat pisau kalau tidak dipakai nanti dia berkarat. Mesti sering dipakai, berbahasa roh. Karena itu bahasa yang tidak bisa dideteksi oleh iblis. Ya, saudara tahu kita dalam peperangan yang sangat dalam dengan iblis dan kuasa kegelapan. Dia memiliki pemerintahan yang komplit, saudara. Amerika kalah, dia punya manajemen. Iblis ini dia punya kerajaan sangat lengkap. Jadi kita selalu tiap hari berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Kalau Anda berbahasa seperti ini, ya mereka dari jauh bisa dengar loh. Alat saja, alat canggih bisa loh.
dari Amerika bisa, saat ini mereka bisa pantau kita. Mungkin lewat gadget ini bisa. Nah, di alam roh lebih lagi. Dia bisa pantau, dia bisa dengar. Anda salah bicara satu kata, dia catat. Ya. Jadi Anda mesti tahu, kita dalam peperangan. Ya. Tapi kalau Anda berbahasa roh, itu tidak bisa dideteksi. Yang ngomong apa lagi, Anda lagi tujuannya apa, dia iblis tidak bisa baca. Jadi Ibu Lestari manfaatkan. Ada kuasa di dalam bibir kita yang berhubungan dengan Tuhan. Terus kasih sabit-sabit emas, sabit-sabit. ya tadi suara Tuhan katakan terima. Jadi Anda harus terima dengan iman. Kalau Anda ingin memiliki kuasa penuaian jiwa, Anda harus terima. Saya ingat dulu waktu ikut pertama Tuhan, kasih mula-mula, pokoknya saya terima dengan iman. Dibilang terima sabit penuaian. Benar bro. Saya kalau dulunya mau bersaksi sama orang, menuai jiwa gampang sekali. Ya, saya menangkan dulu oma opa saya, tante om saya. Gampang, ya, mudah. Siapa saja saya mau. Kecuali teman-teman saya bilang, aduh, kalau saya menangkan teman-teman model gini, orang-orang memang preman, aduh, gembala saya gak mampu lah. Padahal saya bisa menang. Jadi itu kalau terima. Misalnya Anda sakit, terima kesembuhan, ya terima aja dengan iman, pasti sembuh loh. Kalau Anda diam-diam aja nggak respon, nggak ada. Jadi puji Tuhan tadi kita menerima sabit, ya. Artinya kuasa menuai dunia ini, menuai jiwa-jiwa, juga menuai berkat loh. Ya. Tadi Air. tuh pohon kelapa tadi. Pohon kelapa? Sementara kita udah lihat tuh pohon kelapa, Ya. masih pohon bukan di daun, masih Ya. pohon itu masang itu kok kita ada mati terus kok ada roh terus. Saya bilang begini, selama kita bahasa roh terus itu pohon kelapa lah makin tinggi sampai hampir di langit sana. Amin. Hampir tembus langit. So dapat lihat DP pohon toh. Amin. Dapat lihat DP pohon, kita lihat orang ada naik sampai di sana di atas ya. di atas apa situ. Itu memang pohon. Ya. Oh betul. Tapi yang DP pohon ini apa? Mas. Lampu ini lampu kan. Bercahaya. Bercahaya. Neon. Seperti mas Ya, mas seperti bercahaya. mas neon tapi emas, ya. Kong, Tuhan ada jaga-jaga orang yang naik sana di samping pohon. Ada orang mau naik, Tuhan bilang tinggalkan kenajisan. Amin. Jadi pohon bicara kehidupan, bicara satu institusi, bicara pelayanan. Jadi memang ada pelayanan Tuhan proses ya. Kalau dia lagi masalah bukan karena dia kena soe. Memang kalian harus hadapi. Ditantang dengan banyak pergumulan, ya. Dengan kesusahan, ya. Itulah prosesnya. Pohon kelapa juga kalau di Timur Tengah sana itu pohon zaitun, penghasil minyak, ya. Penghasil minyak di Timur Tengah itu pohon zaitun. Buah zaitun itu diolah jadi minyak. Nah kalau kita di Indonesia dan di Asia kebanyakan, sebagian Asia Tenggara ini, itu pohon zaitun kita adalah kelapa dan apa itu? Yang apa? Kelapa sawit. Kelapa dan kelapa sawit. Nah, saya lihat malah yang beredar di pasar kelapa sawit itu banyak. Karena kelapa ini mahal, diekspor justru. Cari di Eropa apa? Jadi virgin coconut apa? Macam-macam lah. Diolah jadi bahan-bahan berharga. Nah, kasih dalam Tuhan artinya ini melambangkan kehidupan orang yang diurapi, ya, yang diurapi menghasilkan minyak urapan, ya. Nah dia meninggi puji Tuhan kalau itu berbicara tentang pelayanan kita. Tuhan memuliakan begitu dahsyat. Memang kalau menerima kemuliaan yang hebat saudara, Anda siap direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan orang bilang, wah kena kutuk. Kenapa ada orang sesat? Narasuk kacau. Habis-habisan. Ya, kalau memang itu harus hadapi, puji Tuhan. Kalau direndahkan serendah-rendahnya, berarti Tuhan akan angkat setinggi-tingginya. Nggak ada yang mau gugat. Amin? Ya toh bro? Jadi sinkron dengan penyampaian dari Roh Kudus bahwa kita bangkitkan itu
pelayanan GPR yang sebenarnya Gereja Pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya yang dimaksud dengan pimpinan yang dipimpin Roh Kudus sebenarnya ini untuk semua orang Kristen. Orang Kristen itu harusnya diberi nama gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang pimpin, cuma logika akal, cuma dogma-dogma agama, itu bukan gereja itu sebenarnya. Gereja kan orang yang dipimpin Roh Kudus. Nah, karena itu saya terkena juga kena bagus bahwa kita ini sebagai yang mengerti, kita harus bangkitkan. Ada beberapa hal yang hilang saya lihat dalam pelayanan. Biasanya kalau mau melayani itu berdasar petunjuk Roh Kudus. Ya tuh bro, kalau mereka kasih mula-mula Roh Kudus dasar. Mau melayani saja WL mesti ikut dua puasa loh. Apalagi melayani firman mesti petunjuk Roh Kudus. Baru waktu menyampaikan firman ditanya juga, dikasih penghormatan Roh Kudus yang menentukan firman. Ya? Jadi ditanya, ada petunjuk Roh Kudus firman Tuhan. Sekarang ini kita harus bangkitkan. Ada beberapa tolak ukur yang sudah memang merosot sehingga hari ini teguran Tuhan datang untuk kita. Jangan sampai suatu saat untuk nama hilang fam, kalau bilang bahasa Manado. Untuk nama gereja dipimpin Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus hilang. Ya, cuma ada akal logika. Ya, nah kasih dalam Tuhan. Jadi itu bahwa selalu berdaulat Roh Kudus yang bekerja dalam pemuritan firman, dalam pelayanan, dalam penyembahan. Banyak sudah menyembah kan? Cuma haleluya, haleluya, haleluya. Semua masuk di hadirat Tuhan. Roh Kudus tidak diluaskan. Ya. Terus tadi dan Ya, terus. sebenarnya Terus. Tuhan suka orang mesti menyembah, belum kasih birit itu menyembah. Karena kita semua kasih birit itu adalah Tuhan yang Oh iya. berpimpin suka kasih birit. Memang masih ada suara sebenarnya. Masih Ada suara. Orang bahasa roh terus semua. Iya. Bahasa roh terus, bahasa roh itu kelapa, hampir di langit, kurang sedikit di langit. Amin. Itu kelapa tinggi kurang. Kok Iya. Tuhan bilang, Tuhan kayak begini, Tuhan rupa pimpin 4 orang, Iya. terus bahasa roh begitu. Ya, jadi kita akan mencapai suatu ketinggian. Ya. Ini bicara kualitas, pemakaian, ya, kuantitas juga. Ya. Ya, kalau Tuhan mau angka ya, saya memang ya dasarnya saya ini orang nekat ini. Kalau dari kecil kita suka sekali nonton hal bersifat kepahlawanan. Jadi kalau nonton film martial art, jadi sehingga kayaknya kalau ada tantangan, kayaknya saya nggak takut orang. Biar banyak saya hadapi. Enggak, saya banyak orang. Artinya begini. Sekarang prinsip saya, kalau Tuhan suruh hadapi, berarti saya mampu loh. Oh, saya makin besar tantangan itu kayaknya makin semangat. Memang di dalam hati rasa-rasa berat. Ya. Tapi dasarnya ya itulah. Saya dulu bersaksi begini. Saya ikut Tuhan dulu, berapa kali saya hampir mati sia-sia. Tawuran, ditusuk barang tajam berapa kali. Pernah sudah badik panjang begini. Nih, kalau saya nggak ada daya waktu itu. Nah, tapi Tuhan tolong lah. Karena semua saya, Tuhan tolong. Mau berkelahi, Tuhan tolong. Ya bukan saya yang cari hal orang. Itu Tuhan tolong. Ya. Jadi begini, saya bilang dulu ikut dunia bisa mati sia-sia saya nggak takut. Sekarang apalagi dengan Tuhan, hadapi apapun saya siap. Ketika memang dihadapkan, apalagi hal memang rasa-rasa, tapi hadapi lah. Jadi kalau Tuhan hadapkan, saya misalnya dikepung sedemikian rupa oleh iblis, berarti saya sudah hebat ini, saya sudah naik level ini, saya sampai tingkat kesulitan lebih tinggi ini. Hadapi itu. Jadi kasih dalam Tuhan kita harus bergumul sama-sama karena Tuhan perlihatkan kita akan capai. Ya, pelayanan ini memang orangnya boleh kata kalau di dalam kitab suci digambarkan seperti tunggul yang
sudah hampir mati. Ibarat pohon itu, ya tinggal tonggaknya itu yang kelihatan sudah hampir mati malah. Secara umum orang dia sudah mati ini, sudah mati, ya. Tinggal apa batangnya kering aja, tinggal akar. Tapi ketika dia cium air sedikit aja, air sedikit aja loh, mungkin setetes dua tetes air dia hidup loh. Dan dia akan berkembang lebih kuat lagi. Ya. Pohon yang kuat itu pohon yang biasa diuji. Kalau pohon kayak cabai, pepaya ya gampang mati di apa saja sudah. Tapi kalau pohon yang sudah teruji dia kuat. Ya. Kalau di Eropa musim gugur semua rontok. Bukan berarti dia mati. Ya, Masih ada. dia akan hidup lagi. Berbunga. Jadi, Ya. kita di alam- Haleluya. Di alam kontrol kita ada berdoa Umi, Tuhan, Umi mau masuk dokter, su terima. Ya. Tuhan campur tangan ambil alih. Kita lihat seperti Tuhan tapi bukan Tuhan. Ada Ah. kasih bunga Pak Umi. Di berupa bangku-bangku sana banyak, atau banyak orang di sekolah di Ah. di gudang sana banyak orang, kemudian di muka Ya. itu pribadi itu kasih bunga pada dia, bunga gagak, bunga Ya. mawar bagus. Maka dia Bukan Tuhan. sepertinya Tuhan bukan Tuhan. Ya, memang hati-hati saudara. Banyak Tuhan Sepertinya palsu. Tuhan bukan Tuhan. Ya, di kitab suci dikatakan ada nabi palsu, rasul palsu, guru palsu, saudara palsu, ya. Gembala palsu kan ini ada. Dia memang gembala, ya. Kalau dia palsu dia pasti nggak mau jadi gembala. Karena gembala itu Jadi penting mesti merendahkan hati. Ya. supaya Ah. Tuhan tolong, karena kita lihat memang di Jakarta lu pokoknya di UPH. Jadi ada roh kudus, pekerjaan roh kudus palsu juga ada, banyak. Pekerjaan roh kudus yang palsu dipalsukan ya, banyak. Ya pakai metode hipnotis, mantra-mantra, ya tenaga dalam, itu. Kemudian ada Tuhan palsu loh. Bahkan kami pernah hadapi mengaku Bapak Yahweh, tapi palsu. Ini kami pengalaman langsung. Jika diuji-uji ditekin sekian kali, langsung buyar dia. Kacau dia, sementara bernubuat. Karena palsu. Roh Yahweh palsu. Langsung hilang. Hikmahnya hilang. Oh berarti ini bukan, tidak benar. Nah kita semua diuji ya. Inilah pekerjaan roh di GPR ya. Harus yang murni. Dan semua diuji. Dan kalau GPR ini mengalami proses, itu pembelajaran. Kami akan galakan ya, minta Tuhan sudah harus bangkitkan penumpangan tangan, tegakkan itu aturan-aturan, meluaskan Roh Kudus, meluaskan impartasi. Yang gereja nggak ada pekerjaan roh, orang-orang yang memiliki pekerjaan roh, jabatan roh, kerasulan, kenabian harus jalan, harus bikin tim untuk pelawatan, impartasi semua, bangkitkan karunia-karunia. Ya. Kami sudah ada bayar, Tuhan betul, Tuhan sudah ingatkan. Jadi bangkitkan kembali itu pekerjaan Roh Kudus yang murni, yang mula-mula. Jadi itu tadi bagaimana Bu? Omi, jadi kita berdoa, oke. Kita berdoa untuk anak Naomi apabila ada pekerjaan Roh Kudus yang menyerupai Tuhan, namun Tuhan palsu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengasihi kami Naomi. Bapak, bila ada penyataan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus palsu atau Tuhan palsu atau Roh Yahweh palsu yang masuk dalam hidupnya, yang hendak menipu dia, menyesatkan dia, menjatuhkan dia, menjerumuskan dia, maka kami bersatu hati, kami ikat Roh Kudus palsu, Tuhan palsu. Oh itu dengan hancurkan ini semua. Kami ikat, patahkan, hancurkan, bahkan buang ke jurang kebinasaan. Di dalam nama Yesus Masih, di dalam nama Yesus Masih, Roh Mesias palsu, kami hancurkan, tolak itu keluar dalam. Naomi anak kami bungkus dengan api kemuliaan. Hanya yang murni kudus dari Bapa di surga yang sanggup untuk datang dan mau mempengaruhi kehidupan. Yang tidak menjadi berkat disingkirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Saudara, jadi di dalam hadirat Tuhan lingkup pelayanan itu terbaca, terkontrol, ya. Jadi begitu gereja harus seperti ini. Gereja awal
ini model seperti ini. Gereja yang menyembah patung gereja itu sudah melenceng jauh. Ya, banyak gereja tidak melaksanakan yang Alkitabiah. Tuhan mengatakan merayakan Sabat, ya. Mereka merayakan yang lain. Ya. Itu tinggal PR saja, dimulai dengan Tuhan. Yang jelas kalau mau disebut gereja yang murni, itu yang gereja seperti gereja awal, merayakan Raya Kudus. Yesus Masih merayakan, bahkan di puncak perayaan apa itu? Sukot. Dia katakan barang siapa haus datanglah. Yesus merayakan, para rasul merayakan, gereja awal merayakan. Terlebih Sabat itu perayaan mingguan. Boleh aja hari Minggu silakan, tapi utamakan ya Alkitabiah toh. Kita kembali, tidak usah doktrin itu banyak gak benar. Kita ikut Roh Kudus, itu pasti benar. Kita ikut yang firmania, bukan yang doktrinal dari abad-abad lalu. Tidak bisa jadi patokan. Yang patokan firmania, ya, dan penyataan Roh Kudus. Haleluya. Masih ada Belestari. Puji Tuhan, hari ini kita masih ada. Oh, silakan Pak. Pak Gembala. Jadi sebelum tadi pertama proses David. Ya, selesai. di muka proses ini ada berapa orang? Katanya ada dorong-dorong. Nah, Kaki sistem itu pasti. Kita mau Berputar. duluan, dia jangan ikan belakang. Jadi sistem itu duluan. Terus ada pribadi putih. Bagian pas ini enggak mesti balik. Mesti balik ulang dorong. ya, Dia pertama, kedua, ya, Max. ya, Ini sebelum Firman sampai. ya. Banyak tungku api yang tinggi begini. Ah, Tungku banyak sekali. Tiup, harus sudah tiup satu tungku. Dia tulis di situ Yesus Masih. oh iya, Cuma waktu dia tiup, heran api dah. iya. Angin tapi setelah satu jingka jadi api. Ah, Kita bilang pindah. Jadi ini mau biar dorang diurusan. betul. Kemudian diperlihatkan Tuhan cambuk. Iya, iya, iya. 2 kali dapat cambuk. Iya, mesti Baru bergerak. pindah. Baru 3 kali Sony mau balik ulang. Nah, Dapat cambuk terus. Pokoknya terakhir kita cuma dapat cambuk. Ini tahu udah terus. jadi dapat. jangan sampai orang, ya memang masuk ada gerakan bro. Ini sebelum Firman. Iya, Yang iya, ketiga, Ya. Lestari. Hmm. Duduk di salon di kursi ini udah begini. Kitanya tunggu Pelanggan. pelanggan. Baranung, Tapi di baranung. salon begini, Pak Mas, kita ada 3-4 orang udah berdoa. Kemudian jangan tunggu situ, pergi di situ, tunggu. Di mana? Di Kemudian muka. itu 4 orang udah berdoa. Oh. Betul, tepat, Itu tepat. sebelum Iya. Firman. Iya, Jadi, iya. sesudah Firman. Penyembahan. Tunggu sampai situ dulu bro, semuanya melupa. Pertama tadi bagaimana? Ebi, selesai Ebi. Oh ya, jadi ada tugas yang Tuhan perhadapkan, ada jiwa-jiwa yang harus dididik. Mungkin sesopastius tuh, ini orang-orang yang nak maju-maju tuh kan. Jadi semua manuver, kok jalan lain. Tapi Tuhan bilang, ya Bapak. Memang begitu, ya ibarat orang ini begitu juga Ebro. Kalau orang salah jalan, jangan bagi terus-terus. Mesti berbalik tuh. Ikut ulang tuh jalan yang benar. Ya, jadi itu berhadapkan dengan itu yang Tuhan berhadapkan lah. Berarti mesti setia. Kemudian kedua apa tadi? Tungku. Memang sudah gerakan tuh. Kita mungkin akan lebih aktif dari di jalan. Kenapa tak pikir begini? Kita mau bikin orang ini jadi pola teladan dulu. Oh, kerjaan roh. Tapi justru di sini nggak maju-maju maksudnya. Ya saya maju sih, menurut saya. Tapi situasinya. Ternyata Tuhan bilang, nah jangan tunggu maju ini dulu. Kamu jalankan semua supaya jadi satu kekuatan yang bergerak. Jadi mungkin saya akan aktif lagi di yayasan, Tuhan, dan mesti galakan di pekerjaan. Impartasi. Memang Tuhan kasih gerakan kumpulkan orang-orang yang berkarunia yang murni. Itu jadi seperti satu tim akan melewati. Jadi digalakkan itu pekerjaan roh, api pekerjaan roh. Jadi bukan cuma ditungku ini artinya.
di mana-mana juga harus dilewati. Ya, masuk ke tahap ini yang mengalami Berarti tadi kemerosotan. musuh hikmat Tuhan. Ya. Tuhan udah kasih pak kita hikmat, mau kita diuji-uji dulu dan Ya, jadi mesti lebih aktif, lebih luas lagi. sesuai dengan Dan- firman Tuhan, sesuai dengan suara Roh Kudus tadi. Dan itu hikmat kadang tadi saya bilang Tuhan masih suka orang menyembah toh. Tuhan suka orang basah roh terus sampai di langit sana tuh pohon Iya. kelapa. Dan kali Tuh, harus kami suka si berhenti. Kerjaan roh diluaskan seluas. Tuhan suka lawati. Pokoknya kan ibadah di mana-mana papi itu lawati. Memang Lawati. dulu kita aja pikir, aduh, Lawati. kok ada tuh Pak satu tuh dia lah, dia kita setahu dia pe asli, orang dapat tahu. Kita nggak mau campur lah, itu salah. Harusnya kita yang datang membela. Kalau setahu-tahu ada serigala bulu domba, iya loh. Ini domba nggak bisa bedakan dia aslinya atau palsu. Ya kita ini yang bedakan harus bangkit dan melakukan cara-cara yang melindungi. Berarti orang mesti lawan pada dia, gitu? Artinya dengan cara-cara sesuai dengan kebenaran, bukan sama dengan preman, tapi cara-cara yang terpuji yang baik. Nah kita justru jadi melindungi dan menghalaukan ini serigala-serigala berburu. Belajar dulu. Nah, jadi ya begitu hikmat Tuhan. Lain kali orang akan menyembah lebih lagi kalau masih beraturan. Ya, kadang-kadang memang itulah ibadah yang benar, ibadah yang kalau di gereja lain kalau kuliah jam sudah lewat jam dia pulang. Tapi kita ini memberikan waktu benar-benar untuk Tuhan yang cukup berikan. Kalau Roh Kudus masih beracara, lain kali berarti harus diluaskan terus. Nah, supaya Roh Kudus tidak berduka dan kecewa. Bahaya kalau Roh Kudus berduka. Lebih baik 100 orang kecewa daripada Roh Kudus yang kecewa. Amin. Ya toh, Pak. Kalau Roh Kudus kecewa, aduh berat. Nah, amin. Jadi sudah masuk ya. Terus apa tadi? Tungku. Ya saya sudah, ini berarti untuk kami akan jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan bukakan. Ya. Bangkitkan. Kita akan bangkit berarti lebih dahsyat kalau bangkit yang namanya bangkit berarti kalau boleh lebih baik dari dulu. Amin. Lebih bagus lagi dari dulu. Jadi, nanti kalau berhasil secara regional harus nasional. Yang namanya GPR harus pekerjaan roh. Kalau bukan pekerjaan roh ya nanti bukan GPR. Ya. Yang namanya gereja pimpinan Roh Kudus harus bekerja. Itu yang tahu. Oke. Kalau kemudian apa tadi? Ketiga. Habis tungku. Ada merenung. Jadi Lestari mau tunggu pelanggan, bukan mau tunggu-tunggu. Menyerah aja deh hadapan Tuhan, bersatu dengan tim doa. Ini kali rupa ada halangan, justru dengan tim doa, bongkar itu halangan. Orang ini anak Tuhan, semakin besar, semakin tinggi iman kita, semakin kita bertumbuh, semakin banyak tantangan. Jangan pikir kita ini anak Tuhan, jadi terang di dunia ini bebas hambatan. Justru mesti banyak melakukan peperangan. Itu yang saya alami. Justru kita harus berperang. Ya, misalnya usaha kalau dihalangi, ya, tidak kelihatan sih. Halangan banyak macam loh. Yang kami ada yang seperti pagar, ada yang seperti tirai, ada seperti kubu pengepungan. Anak kalau dihalangi biar menangis darah, tidak ada. Iya, tengking juga nggak langsung. Kan memang digumul sedemikian rupa, seperti tembok Yeriko. Sampai itu. Nah, kadang-kadang satu orang punya doa, satu orang punya iman, empat. Panggil 2 orang, menyatu sungguh-sungguh. Kalau nggak mempan 2, 3 orang, pasti dia. Itu yang harus kita hadapi. Bukan biar tunggu-tunggu begini kalau puasa gelap lagi tutup, 1 hari nggak ada. Betul ini. Ya. Tapi kalau ibu cara menunggu begitu bisa gagal. Tapi kalau kita menunggu di hadirat Tuhan dan berdoa, berpuji, menyembah, biar tembok Yeriko rontok habis. Amin. Itu caranya. Bukan
tunggu-tunggu sambil merenung. Itu kok orang tetap di Bapak Yahweh itu dulu di Bapak Yahweh ini begini memang lagi susah. Iya, lagi merenung. Aduh, Itu lagi bagaimana? sekarang lagi susah ikat Kalau anak-anak. saya jadi seperti Barak apa dengan apa Sarini. Saya saudara itu dunia punya itu. Ya kita ini akan berhasil lebih dari mereka. Ya, karena kita kebahagiaan ini bukan cuma soal materi, tapi soal jasmani rohani. Kebahagiaan lengkap. Tapi harus nyata. Oke, jadi Bu Lestari saya sampai bisa ada Pak? Ada, ya. Semua firman ini penyembahan. Iya. Penyembahan. Terus tadi udah menangis. Menangis. Ya. Ya. Betul. Terseduh-seduh. Sejadi-jadinya. Terus di alam roh, Pak Mas datang wakil. Kita ingat dulu kalau mama papa yang pemarah ke bapak jakile. Bapak jago juga bapak jakile di pinggang. Gitu. Iya. Jadi Pak Mas datang kiri Pak Ibu Lestari. Amin. Ibu Lestari Mbak ini gitu. Ya. Terus ada peringatan juga, tapi Pak Mas udah kiri-kiri. Ya. Tembuju atau apa. Iya betul itu. Terus yang kedua, ini soal anak-anak. Di dalam roh tuh hasalon mempunyai sama. Iya. Iya. Jadi Ibu Lestari. Tuhan Bapa kami dalam surga yang sembah Abraham, Ishak dan kami sembah Bapa Yahweh Elohim. Tuhan Yesus Masiah kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau semua diberkati oleh Bapa Yahweh. Kami pulang mendapatkan pertolongan daripadamu, mendapatkan urapan kuasa mujizat daripadamu. Kami yakin dan percaya Bapa. Kami tutup ibadah ini, tapi Roh Kudus masih berdaulat di pribadi kami lepas masing-masing Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi syukur dan Tuhan Pak karena akhirnya ibadah ini kami doa kami yang jauh sempurna disempurnakan kami alaskan di dalam nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Amasiah. Dapatkan kami ingat Tuhan dengan Bapa Yahweh Tuhan Yesus di awan-awan permai Bapa Yahweh, Engkau kasih ingat kami Tuhan semua Tuhan, bahkan kasih kesabaran, kasih Tuhan Yesus Amasiah, kasih hikmat akan diam daripada Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan kami semua dari berkati, anak cucu kami berkati, usaha-usaha kami semua diberkati. Terima kasih. Mari kita tadahkan tangan, kita berdoa dulu, sempurnakan doa kita. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu Yahweh Elohim, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seluruh dunia ini seperti di surga. Berikanlah kami Tuhan roti, makanan, minuman, keperluan kami mencukupi. Amin. Bahkan ada kelimpahan. Ampuni kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Amin. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, dan sembahannya bagi Bapa Yahweh. Bahkan hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, untuk selalu mengasihi Bapa. Tadahkan tangan, terimalah dengan iman. Bapa Yahweh kami terima daripadamu. Yefareka Yahweh Yismereka. Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh panavileka fikuneka. Bapa Yahweh memperhadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Yisa Yahweh panavileka fi yasimneka shalom. Bapa Yahweh menyerahkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, akan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan menuntun memimpin kita oleh Roh Kudus-Nya dan memberikan kita berkat-berkat yang melimpah, bahkan berkat keselamatan kekal menjadi bagian kita
persekutuan dengan Bapa Yahweh di dalam Roh Kudus selalu menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat dengan ucapan syukur demi nama Yesua Masih. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, sudah selesai.